كل نفس ذائقة الموت. Ketika jasad manusia dikuburkan, kehidupan duniawi berakhir. Namun babak baru dalam perjalanan ruh dimulai. Dalam 6 hari setelah malam pertama di alam kubur, terjadi perubahan besar pada jasad manusia, sekaligus ujian besar bagi ruhnya. Ini bukan sekadar proses alami pembusukan tubuh, tetapi juga fase awal kehidupan di alam barzakh, tempat peralihan menuju akhirat. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bagaimana nasib ruh setelah jasadnya terkubur? Inilah perjalanan 2 hari sampai 7 hari jasad manusia di dalam kubur. Assalamualaikum sahabat beriman. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita luangkan waktu bersyalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian subscribe dan like video ini agar kita sama-sama mendukung channel Islam berkembang. Amin ya rabbal alamin. Pada hari kedua, perubahan fisik mulai terjadi pada mayat. Jika kita membedahnya dari sisi ilmiah, tubuh mulai membengkak akibat gas yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk. Organ dalam, terutama lambung dan usus, mulai membusuk lebih cepat karena kandungan enzim dan bakteri yang tinggi. Namun, dari perspektif Islam, ini adalah fase ketika ruh mulai menyadari dampak perbuatannya di dunia. Jika ia termasuk orang yang beriman, kuburnya mulai dilapangkan, ia merasakan kedamaian, dan angin sejuk dari surga mulai menyentuhnya. Sebaliknya, bagi yang durhaka, kuburnya semakin menyempit, panas mulai terasa, dan ruhnya mulai merasakan siksaan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, orang yang beriman akan merasakan ketenangan, kelapangan, dan kebahagiaan di alam kubur. Ruh mereka menikmati angin sejuk dari surga dan diperlihatkan tempatnya di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi orang-orang yang durhaka dan kafir, kubur menjadi tempat awal siksa yang menakutkan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa mereka akan merasakan tekanan kubur, diperlihatkan tempat mereka di neraka, dan disiksa oleh malaikat yang diutus Allah. Pada hari ketiga, pembusukan semakin merata. Bau busuk mulai menyengat, cairan dari dalam tubuh mulai keluar, dan jaringan lunak mulai kehilangan bentuknya. Di sisi lain, ruh yang tergolong dalam golongan orang-orang zalim mulai meratap dalam penyesalan. Disinilah janji Allah terbukti. Dalam hadis disebutkan bahwa penghuni kubur dapat melihat tempatnya di akhirat. Jika ia ahli ibadah, maka ia diperlihatkan tempatnya di surga, dan ruhnya semakin rindu bertemu dengan Allah. Jika ia seorang pendosa, maka diperlihatkan neraka, dan sejak saat itu, ketakutan tidak pernah hilang darinya. Memasuki hari keempat, kulit mulai mengelupas, otot-otot melemah, dan mata yang dulu bersinar kini telah hancur. Inilah saatnya ketika belatung dan serangga mulai memasuki tubuh, memakan jaringan yang tersisa. Dalam dimensi spiritual, inilah fase di mana doa dan amal jariah yang ditinggalkan akan terus mengalir kepada mayit. Jika semasa hidupnya ia meninggalkan kebaikan, maka doa anak-anaknya, ilmu yang bermanfaat, atau sedekahnya akan menjadi cahaya dalam kegelapan kuburnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
Pada hari kelima, jasad manusia hampir kehilangan bentuknya. Tulang mulai tampak di beberapa bagian, dan hanya pakaian kafan yang masih bertahan sebagian. Namun, bagi ruh, inilah saat di mana ia mulai merasakan kenyataan yang lebih nyata daripada dunia. Namun, bagi orang-orang beriman, cahaya semakin menerangi kuburnya. Malaikat rahmat mulai membimbing ruhnya dalam ketenangan. Sebaliknya, bagi yang ingkar, malaikat azab memperlihatkan lebih banyak siksaan, dan setiap detik menjadi ketakutan yang tiada habisnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Pada hari ke-6, hampir seluruh organ dalam telah mencair, menyatu dengan tanah. Belatung menghabiskan sisa-sisa jaringan lunak, hanya menyisakan tulang belulang. Dari sisi ruh, orang yang beriman semakin diberikan ketenangan. Ia mulai memahami bahwa kehidupannya di dunia hanyalah perjalanan singkat. Sementara itu, orang-orang yang durhaka mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa kembali dan perjalanan menuju kebinasaan semakin jelas di hadapan mereka. Sebagaimana firman Allah, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 99-100. Pada hari ke-7, mayat hampir menjadi satu dengan tanah. Kehidupan dunianya telah benar-benar berakhir, tetapi ruhnya akan terus menunggu hari kebangkitan. Bagi mereka yang beriman, kubur menjadi taman surga, dan mereka menunggu hari kiamat dengan penuh harapan. Namun, bagi mereka yang durhaka, kubur menjadi lubang neraka, penuh dengan siksaan dan ketakutan yang tak berujung. Hari kedua hingga hari ke-7 di alam kubur bukan sekadar peristiwa biologis, tetapi juga pengingat bagi kita yang masih hidup. Semua yang kita banggakan di dunia akan sirna. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan, doa anak-anak yang saleh, dan kebaikan yang kita tinggalkan. Menurut Ibnu Taimiyah, siksaan dan nikmat kubur adalah hak, benar adanya, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Beliau menegaskan bahwa setiap manusia akan mengalami fase ini sebagai bentuk ujian sebelum hari kebangkitan. Sudahkah kita menyiapkan bekal yang cukup untuk perjalanan panjang ini? Ataukah kita masih terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini? Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.